Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada guru pembimbing kami, yaitu Haja Patimasang Abu Masih SPD MPD. Kami dari kelompok fotosintesis akan menjelaskan materi apa saja yang terdapat dalam fotosintesis. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Saya sendiri Siti Nur Hadijah, Putu Krisnawan, Iin Citra Lestari, Angga Lagi Saputra, Arnesa Ramadhani, Angga Saputra sebagai kameramen. Saya akan menerangkan apa itu tentang fotosintesis. Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Fotofosforilasi non-siklik terjadi saat cahaya masuk ke dalam fotosintesis 1, menyebabkan elektron tereksitasi dan masuk ke rantai transfer elektron dan masuk ke dalam fotosintesis 2. Pada fotosistem 2, berangsunglah fotolisis air untuk menggantikan elektron yang hilang. Elektron tersebut kemudian mereduksi NADP+ menjadi NADPH, menghasilkan ATP, oksigen, koenzim yang tereduksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arnesa Ramadhani. Kalsik adalah reaksi pembentukan glukosa melalui reaksi kimia yang mengubah CO2 dan beberapa komponen menjadi gliseraldehida 3-fosfat. Prosesnya siklus kalsik tidak membutuhkan cahaya reaksi gelap dan tempat terjadinya siklus kalsin tepatnya di stroma. Tahapan kedua dari siklus kalsin adalah reduksi. Masing-masing dari molekul 3-PGA menerima fosfat ATP nantinya akan berubah menjadi 1,3 glyfosiliserat. Jumlah ATP untuk meneruskan proses ini adalah 6. Molekul 1,2 glyfosiliserat akan mengalami reduksi oleh NADPH dan berubah sebagai gliseraldehida 3-fosfat. Nah, proses ini akan membutuhkan 6 molekul NADPH dalam sekali putaran siklus kalsin fotosintesis. Tentu saja siklus kalsin akan memberikan hasil putarannya pada tumbuhan. Pada tahapan kalsin akan mengubah RUDP menjadi PGA. Selanjutnya ada tahapan reduksi yang mengubah PGA menjadi PGAL. Yang ketiga adalah regenerasi atau pembentukan glukosa dan pembuatan RUDP. Salah satu molekul dari gliseraldehida 3-fosfat akan keluar dan berfungsi sebagai bahan baku glukosa. Sedangkan 5 molekul gliseraldehida 3-fosfat sisanya untuk membuat RUDP. Dalam hal ini akan melakukan penangkapan CO2 kembali. Akan ada 3 molekul ATP yang mendonorkan fosfat molekul glukosa tersusun atas 6 karbon. Hasil dari tahapan ini adalah 1 molekul PGA. Peranan siklus Calvin pada tanaman tingkat tinggi dan alga memiliki mekanisme dekarboksilasi primer tunggal. Siklus Calvin fotosintesis merupakan salah satu bagian yang harus dilewati oleh organisme autotrof. Nantinya akan berpotensi sebagai penggabungan bahan anorganik dalam makhluk hidup. Produk dari siklus ini akan bermanfaat besar bagi biosfer, sebab ikatan kovalen akan merepresentasikan jumlah energi dari cahaya organisme fotosintesis. Organisme ini termasuk pada autotrof yang akan melepas sebagian besar dari energinya melalui respirasi dan glikolisis. Energi tersebut yang berfungsi untuk mempertahankan pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi. Tumbuhan merupakan santapan bagi heterotrof yang tidak bisa mensintesis, dengan kata lain hanya bergantung pada autotrof sebagai sumber energi. Fotofosforilasi siklik terjadi saat cahaya jatuh pada fotosistem 1 dan membuat elektron tereksitasi sehingga masuk ke dalam rantai transfer elektron dan kembali lagi ke dalam fotosistem 1. Proses fosfolarisasi siklik ini menghasilkan ATP namun tidak menghasilkan oksigen. Terdapat beberapa perbedaan antara reaksi siklik dan reaksi non-siklik. Di antaranya adalah reaksi non-siklik menggunakan 2 macam fotosistem, sedangkan reaksi siklik hanya menggunakan fotosistem 1.
Reaksi non-siklik dapat menghasilkan produk berupa ATP dan NADPH. Sedangkan reaksi siklik hanya dapat menghasilkan ATP. Fotofosforilasi akan melibatkan fotosistem 1 dan tidak menggunakan fotosistem 2. Pada fotofosforilasi siklik, fotosistem 1 adalah donor sekaligus akseptor elektron, sedangkan fotofosforilasi non-siklik digunakan dalam fotosistem 1 dan fotosistem 2. Pada fotofosforilasi non-siklik, saya akan menjelaskan tentang struktur kloroplas. Yang pertama, membran luar. Membran bagian luar kloroplas adalah membran lebar. Komponen ini digunakan untuk mengatur keluar masuknya material padat atau cair pada membran. Dan yang kedua, membran bagian dalam. Bagian ketiga dari kloroplas adalah membran dalam. Bagian ini sering disebut membran utama, fungsinya untuk membatasi stroma dan sitosol. Dan yang ketiga ada tilakoid. Tilakoid adalah sistem membran yang terdiri dari kantung pipi. Tilakoid berfungsi sebagai pusat reaksi terang. Struktur kloroplas ini juga bertanggung jawab untuk menangkap sinar matahari selama fotosintesis. Yang kelima ada grana. Grana adalah tumpukan dibentuk dengan menggabungkan 2 hingga 100 tilakoid menjadi satu. Granas ini dihubungkan satu sama lain oleh stroma trombus. Koneksi setiap butir ke stroma tilakoid memungkinkan suatu grana berfungsi sebagai satu unit selama fotosintesis.